Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repi Septian dari kelas 10 MIPA 5. Dalam rangka memenuhi tugas sejarah Indonesia, saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan ini berpusat di Jawa Barat, khususnya wilayah Pakuan Bogor. Oleh karena itu, kerajaan ini juga disebut dengan Kerajaan Pakuan Pajajaran. Raja pertama Kerajaan Pajajaran adalah Prabu Siliwangi dengan gelar Sri Baduga Maharaja. Nama Siliwangi sendiri diambil dari nama kakeknya, yaitu Prabu Wangi Wastu Kencana. Karena masyarakat percaya bahwa kekuasaan Prabu Siliwangi setara dengan kakeknya, pada masa kepemimpinannya, Prabu Siliwangi memerintah dengan adil dan bijaksana. Masyarakat pun hidup dengan makmur dan sejahtera. Hasil-hasil bumi kerajaan Pajajaran melimpah dan diperdagangkan ke daerah lain, bahkan mencapai ke wilayah Kepulauan Maladewa. Salah satu peninggalan kerajaan Pajajaran adalah prasasti batu tulis. Prasasti ini dibuat untuk mengenang jasa-jasa Sri Baduga Maharaja dalam memimpin kerajaan Pajajaran. Yang membuat prasasti ini adalah Prabu Surawisesa, putra dari Prabu Siliwangi. Kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan Indonesia yang pernah menguasai Selat Malaka. Di zaman dahulu, Sriwijaya disebut dengan negara pertama karena kejayaannya pada zaman itu. Daerah kerajaan ini meliputi Indonesia bagian barat, Siam Selatan, dan Semenanjung Malaya, sebagian negara Filipina, dan bahkan Brunei Darussalam di Kalimantan saat ini. Diperkirakan kerajaan Sriwijaya didirikan pada abad ke-7 Masehi dan menganut kepercayaan Buddha di Sumatera Selatan. Berikut ini adalah raja yang pernah memerintah di kerajaan Sriwijaya, di antara lain adalah yang pertama Daputra Hyang, yang kedua Darmasetu, yang ketiga Balaputra Dewa, yang keempat Sri Sudamaniwarmadew, dan yang lima yang terakhir Sang Rana Wijaya Tumangran. Kerajaan Sriwijaya mengalami masa kejayaan saat kepemimpinan Raja Balaputra Dewa pada abad ke-9 sampai 10 Masehi dengan menguasai jalur maritim Asia Tenggara. Yang ketiga adalah Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah kerajaan di Pulau Jawa berpusat di Jawa Timur, Indonesia, dan berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500-an Masehi dan menguasai sebagian besar wilayah Nusantara. Letak dan lokasi kerajaan Majapahit berawal dari sebuah desa kecil yang di kawasan hutan tarik ini. Pendiri kerajaan Majapahit ialah Raden Wijaya yang dinobatkan dengan nama Kertarajasa Jayawardana. Berdasarkan kitab Kertagama di masa keemasannya, Majapahit adalah kerajaan dengan budaya keraton yang adiluhur, agung, dan canggih. Cita rasa seni dan sastranya tinggi dengan sistem ritual keagamaannya yang rumit dua agama besar, Hindu-Buddha, yang dianut masyarakat hidup berdampingan dalam harmoni. Tidak mengherankan jika Majapahit digambarkan sebagai mandala raksasa yang membentang dari Sumatera hingga ke Papua. Kejayaan kerajaan Majapahit mencapai puncak di masa Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada pada abad ke-14. Sayang, setelah Hayam Wuruk wafat, kejayaan kerajaan Majapahit lambat laun meredup dan mengalami kemunduran akibat konflik kekuasaan dan perang saudara. Surya Majapahit atau Matahari Majapahit. Yang ketiga adalah Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-15 hingga abad ke-7 Masehi. Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan. Terlihat bahwa pada saat itu kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kata Taruma berasal dari kata Taruma dan Nagara,
Negara artinya kerajaan atau negara, sedangkan Taruma berasal dari kata Tarum yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Citarum. Pada Muara Citarum ditemukan percandian yang luas, yaitu Percandian Batu Jaya dan Percandian Cibuaya, yang diduga merupakan peradaban peninggalan Kerajaan Taruma. Yang selanjutnya Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa. Kemunculannya diduga pada abad ke-6 Masehi, hampir bersamaan dengan pecahnya Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Tidak banyak sumber-sumber arkeologis yang didapat dari kerajaan ini. Namun para ahli meyakini bahwa Kerajaan Kalingga atau Holing merupakan pendahulu Wangsa Sailedra yang nantinya berkuasa di Mataram atau Mataram kuno dan Sriwijaya. Kerajaan ini bertahan sampai dengan abad ke-7 Masehi dan berakhir dengan pecahnya Kalingga menjadi dua bagian. Selanjutnya ada Kerajaan Kutai. Dengan pengaruh Hindu tertua di Nusantara, bukti-bukti kerajaan tertua di Nusantara memang ada di Kalimantan. Namun hal ini tidak didukung oleh berita-berita dari Cina. Oleh jadi dikarenakan Kalimantan tidak meliputi wilayah utama jalur perdagangan antara Cina dan India. Berita Cina mengenai Kalimantan baru ditemui pada awal abad ke-4, sementara berita tentang Jawa Barat dan Sumatera tercatat 1 abad sebelumnya. Padahal di wilayah Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan ditemui arca-arca Bunda dari batu perunggu dan sedikit banyak menjelaskan taraf hidup dan budaya Nusantara yang sudah dipengaruhi oleh India. Informasi utama kerajaan ini didapatkan dari yupa yang dibuat oleh salah satu rajanya yang bernama Mula Warman. Selanjutnya ada Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah satu kerajaan di Jawa yang letaknya kerajaannya ada di daerah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pendiri Kerajaan Singosari adalah Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Berdiri kerajaannya Singasari ini adalah berawal dari Kerajaan Tumapel yang dikuasai oleh seorang Akuwu Bupati pada Kerajaan Singasari mencapai puncak kerajaan ketika dipimpin oleh Raja Kertanegara tahun 1268 sampai 1292 yang bergelar Maharadiraja Kertanegara Wikrama Darmotugadewa. Ken Arok sebagai raja pertama Kerajaan Singasari bergelar Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwabumi dan dinastinya bernama Dinasti Girindrawangsa, dinasti keturunan Siwa. Pendirian dinasti ini bertujuan menghilangkan jejak tentang siapa sebenarnya Ken Arok dan mengapa ia berhasil mendirikan kerajaan. Di samping itu, agar keturunan-keturunan Ken Arok bila suatu saat menjadi raja besar tidak ternoda oleh perilaku dan tindakan kejahatan yang pernah dilakukan oleh Ken Arok. Raja Ken Arok memerintah Kerajaan Mataram Kuno. Pada masa awal, Kerajaan Mataram Kuno merupakan kerajaan yang berdiri pada tahun 732 Masehi. Kerajaan ini berdiri di Desa Cangal, sebelah barat Magelang. Pada saat itu didirikan sebuah lingga lambang Siwa di atas sebuah bukit di daerah Kunjara-Kunja yang didirikan oleh Raja Sanjaya. Pada masa kejayaan, Kerajaan Mataram Kuno mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balintung pada tahun 898 sampai 910 Masehi. Di masa kekuasaannya, daerah-daerah di sebelah timur Mataram berhasil ditaklukkan karena itu daerah kekuasaan Mataram semakin luas yang meliputi Bagelan, Jawa Tengah sampai Malang, Jawa Timur. Masa akhirnya kemunduran Mataram kuno disebabkan karena kedudukan ibu kota kerajaan yang semakin lemah dan tidak menguntungkan lagi antara lain. 1. Tidak memiliki pelabuhan laut sehingga sulit dihubungkan dengan dunia luar. 2. Sering dilanda bencana oleh letusan gunung berapi.
yang ketiga mendapat ancaman serangan dari kerajaan Sriwijaya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.